Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat untuk kesehariannya dalam melaksanakan aktivitas di luar rumah maupun di dalam rumah. Kembali lagi kita bertemu dalam mata kuliah Ilmu Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang pada pertemuan keempat hari ini kita menggunakan metode video record yang nantinya video tersebut akan diupload di channel YouTube, di mana linknya akan dimasukkan ke dalam learning ataupun portal yang telah ditentukan oleh pihak rektorat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis peraturan perundang-undangan. Namun sebelumnya, eh, apabila nantinya ada pertanyaan atau materi yang kurang, silakan ditulis di dalam forum diskusi yang telah saya tentukan. Mengenai jenis peraturan perundang-undangan diatur dalam pasal 7 dan 8 Undang-Undang 12 tahun 2011. Jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 disebut sebagai jenis peraturan perundang-undangan di dalam hierarki untuk membedakan dengan jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 8 ayat 1 yang dapat disebut jenis peraturan perundang-undangan di luar hierarki. Yang pernah saya katakan pada pertemuan sebelumnya bahwa pada ajas hukum mengatakan peraturan khusus tidak boleh menyampingkan peraturan umum. Sepanjang masih belum judulnya adalah dinyatakan dicabut, maka itu masih berlaku. Nah, kemudian juga hierarki anak tangganya kan pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwa ibaratkan hierarki peraturan perundang-undangan itu adalah anak tangga, di mana posisi yang paling tingginya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita bisa lihat di pasal 7 ayat 1-nya. Ya kan, kita sudah pernah bahas ada Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Merujuk pada teori jenjang norma dari Hans Kelsen, maka tata hukum bukanlah sistem norma yang satu sama lain hanya dikoordinasikan, yang berdiri sejajar atau sederajat, melainkan suatu hierarki norma-norma dan tingkatan yang berbeda. Nah, jenis peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian ketetapan MPR, yaitu ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara, dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum, ketetapan MPR sementara dan kebijakan MPR tahun 1960
sampai dengan tahun 2010 kalau nggak salah. Kemudian undang-undang, itu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Kemudian Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dan dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa. Kemudian ada peraturan pemerintah yang merupakan peraturan untuk menjalankan undang-undang. Kemudian ada peraturan presiden, yaitu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Kemudian ada peraturan provinsi. Beda provinsi adalah peraturan perundangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan gubernur. Termasuk dalam peraturan daerah ini adalah kanun yang berlaku di Aceh dan pemerintah dapat daerah khusus. Ya. Nah, kemudian ada peraturan daerah kabupaten kota, itu yang dibuat oleh DPRD kota, kabupaten kota bersama dengan bupati atau wali kota. Ketetapan MPR yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 berisi pengakuan terhadap ketetapan MPR yang masih berlaku menurut ketetapan MPR nomor 1 tahun 2003. Artinya tidak ada ketetapan MPR yang baru di luar dari ketetapan MPR nomor 1 tahun 2003. Dengan berkata lain, dengan diakuinya dalam Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak berarti MPR dapat membuat ketetapan MPR yang baru. Hal ini berbeda dengan jenis lainnya, yakni termasuk yang baru, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang terbentuk kemudian setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Materi yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1 tidak tepat berada dalam pasal 7, melainkan sebagai aturan peralihan di dalam bab ketentuan peralihan. Atau, apa namanya, simpulan. Ketetapan MPR. Adapun kekuatan hukum mengikat dari peraturan perundang-undangan adalah dalam ketentuan pasal 7 itu ada kata hierarki, yaitu penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Ini tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, konsekuensi dari anutan teori jenjang norma, maka tidak boleh jenis peraturan perundangan yang berada di bawahnya bertentangan dengan jenis peraturan undang-undang. Nah,
Lihat tabel yang ada di layar saudara, konsekuensi dianutnya penjenjangan norma hukum. Pertama akan dilakukan banyaknya uji materi ke Mahkamah Agung. Dalam hal suatu peraturan perundangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Selain mengenal jenis peraturan perundang-undangan yang berada dalam susunan hierarki, sesuai dengan pasal 7 undang-undang ini juga mengatur peraturan perundang-undangan yang berada di luar susunan yang hierarki terhadap peraturan perundang-undangan di luar yang hierarki. Nah, sedikit lagi nantinya kita lebih banyak tanya jawab. Nah, ini lihat jenis peraturan perundang-undangan yang lain dari 7 undang-undang itu mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPRD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, KY, Bank Indonesia, Menteri, badan atau lembaga, komisi yang singkat. Nah, ada peraturan menteri, yaitu peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu. Baik. Disebut peraturan perundang-undangan di luar hierarki karena tidak berada dalam susunan hierarki. Jadi di antara berbagai jenis peraturan perundangan yang satu dengan yang lainnya tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah, namun dikaitkan dengan pasal 9. Oleh karena itu, apabila ada kondisi bertentangan, maka tunduk pada ketentuan pasal 9, yakni dalam hal suatu peraturan perundangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang dasar, itu yang tidak dibenarkan. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan di luar hierarki diatur dalam pasal 8. Tadi sudah dijelaskan. Dan jenis-jenis peraturan perundangan di luar hierarki merupakan kekuatan hukum mengikat dari diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dibentuk berdasarkan kewenangan penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, demikian untuk materi pada hari ini. Lebih dan kurangnya dapat dilihat di dalam forum diskusi. Demikian, sampai jumpa pada episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.